Salam pestisida cuan. Pengelolaan sampah terpadu dan terintegrasi dari alam untuk menghasilkan cuan. Mengapa memilih budidaya cacing tanah? 1. Budidaya cacing tanah mudah perawatan dan pemeliharaannya. 2. Budidaya cacing tanah murah media tinggalnya. 3. Budidaya cacing tanah murah pakannya. 4. Budidaya cacing tanah mudah mengembangbiakannya. 5. Budidaya cacing tanah mudah cara panennya. 6. Budidaya cacing tanah mudah pemasarannya. 7. Budidaya cacing tanah menguntungkan hasilnya. Budidaya cacing mudah perawatan dan pemeliharaannya. Perawatan dan pemeliharaan cacing dilakukan dengan menempatkan cacing pada media sampah organik dan memberikan pakan dengan sampah organik yang telah lapuk atau busuk. Cara makan cacing adalah dengan menghisap dan menelan butiran-butiran halus dari sampah organik. Cacing juga memakan mikroorganisme yang ada pada media atau pakan yang diberikan. Pertumbuhan cacing dipengaruhi oleh kondisi tempat, kelembaban media, pH media, dan ketersediaan pakan. Kondisi tempat yang baik untuk cacing adalah pada suhu 15 sampai dengan 30 derajat Celcius, dengan kelembaban 15 sampai dengan 30%, dan pada pH media 5,8 hingga 7,2. Adapun pakan terbaik untuk cacing adalah sampah organik yang sudah membusuk dan pakan sampah organik yang diserbukan atau dihaluskan. Warna tubuh cacing akan menyesuaikan dengan pakan yang diberikan. Jika kondisi pakannya basah, warna tubuh cacing cenderung lebih cerah dan kemerah-merahan. Tapi jika kondisi pakannya kering, biasanya tubuh cacing cenderung lebih gelap warnanya. Budidaya cacing itu murah media tinggalnya. Budidaya cacing tanah bisa dilakukan di mana saja, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Atau biasa dikenal dengan istilah kandang indoor dan kandang outdoor. Budidaya cacing tanah yang dilakukan di dalam ruangan atau indoor adalah dengan memanfaatkan ruang kosong yang tidak terpakai, kemudian dibuatkan rak-rak bertingkat untuk memaksimalkan ruangan sebagai tempat media. Setelah itu cacing ditempatkan pada keranjang bekas buah yang dilapisi kain atau karung, bak mandi bekas, ember bekas, palet kayu bekas telur, kotak styrofoam, nampan plastik atau wadah lain. Budidaya cacing tanah yang dilakukan di luar ruangan atau outdoor adalah dengan memanfaatkan lahan kosong di bawah pepohonan. Baik pohon-pohon besar seperti di bawah pohon pepaya, jambu, durian, mangga, rambutan, karet, mahoni, albasiah dan pohon besar lainnya. Atau di bawah pohon dengan sistem integrasi atau kombinasi dengan tanaman hortikultura, seperti kombinasi tanaman cabai, terung, jagung, kacang tanah, kacang panjang, singkong, ubi jalar dan tanaman lainnya. Yaitu dengan menempatkan cacing di bagian bawah tanaman. Kandang cacing di luar ruangan dapat menggunakan bambu, papan kayu, bata merah, batako, bata hebel, dan menggunakan bahan-bahan lainnya, yang tujuannya untuk pembatas dan penyangga media, supaya tidak terbawa air pada saat turun hujan. Jika budidaya cacing ditempatkan di lahan yang terkena matahari langsung, maka sebaiknya diberikan peneduh seperti sampah rumputan atau ilalang, sampah daun-daunan kering, daun pisang, karung bekas, kain bekas dan bahan lainnya, atau bisa juga dengan peneduh berupa paranet di atasnya. Media cacing menggunakan sampah organik yang sudah lapuk seperti serbuk kayu, batang pisang, sekam padi, jerami busuk, daun-daunan kering, limbah baglok jamur, rumput-rumputan lapuk, dan sampah organik lainnya yang sudah membusuk. Jumlah media untuk cacing sebaiknya disesuaikan dengan jumlah cacing yang dibudidayakan. Perbandingan jumlah indukan cacing dengan media tinggalnya, idealnya 1:1. Artinya, jika jumlah indukan cacing 1 kg, maka jumlah medianya minimal 1 kg. Dan perbandingan jumlah indukan cacing dengan luas lahan kandang, idealnya 2:1. Artinya, 2 kg indukan cacing membutuhkan lahan 1 meter persegi. Budidaya cacing itu murah pakannya. Pakan cacing yang digunakan adalah dengan memanfaatkan semua jenis sampah organik
yang sudah lapuk atau sudah busuk, seperti limbah sayuran, limbah nasi, ampas kelapa, cacahan batang pisang, cacahan batang pepaya, buah-buahan busuk, kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, daun-daunan yang sudah melalui perendaman, atau sampah organik lainnya yang sudah diproses dalam bentuk serbuk. Pemberian pakan normalnya dilakukan setiap 2 hingga 3 hari sekali, atau setiap 1 minggu sekali dengan jumlah yang lebih banyak. Hal terpenting adalah menjaga kelembaban medianya. Cacing tanah bisa bertahan hidup tanpa pakan sekalipun dalam waktu yang cukup lama ketika kelembaban medianya terjaga. Karena media yang lembab masih mengandung nutrisi yang bisa dimanfaatkan oleh cacing. Tetapi cacing tanah tidak mampu bertahan lama saat kondisi medianya kekeringan. Karena sekalipun pakan melimpah, cacing akan kesulitan untuk mencernanya. Cacing bisa menghabiskan pakan per hari seberat bobot badannya. Tetapi normalnya, cukup dengan menyediakan pakan 20 hingga 50% per hari dari jumlah bobot cacing yang ada. Nutrisi tambahan cacing tanah adalah dengan memberikan air bekas cucian beras. Budidaya cacing tanah itu mudah mengembangbiakannya. Cacing adalah hewan hermaprodit atau berkelamin ganda, meski begitu, cacing tidak bisa membuahi dirinya sendiri. Cacing membutuhkan pasangan untuk bisa kawin dan berkembang biak. Ketika sepasang cacing kawin, salah satu dari mereka akan menjadi pejantan dan satunya akan menjadi betina. Tetapi uniknya dua-duanya akan menghasilkan telur. Cacing berkembang biak dengan cara bertelur yang biasa disebut kokon. Cacing dewasa adalah cacing yang usianya di atas 75 hari. Dalam kondisi normal, satu ekor cacing dewasa akan menghasilkan satu kokon setiap 10-15 hari. Satu kokon akan menetaskan anakan cacing 2-10 ekor setelah 10-15 hari. Anakan cacing akan menjadi dewasa dan mulai kawin untuk menghasilkan kokon setelah usia 75 hari ke atas. Masa produktif cacing dewasa dalam menghasilkan kokon normalnya berkisar antara 8-12 bulan. Sedangkan masa hidup cacing berkisar antara 1,5-2 tahun. Tetapi di waktu tersebut produktivitasnya dalam menghasilkan kokon sudah menurun. Meski demikian, dari beberapa cacing ada yang mampu bertahan hidup sampai dengan 5 tahun. Perbandingan jumlah cacing dengan luas lahan yang dibutuhkan adalah minimal 2:1. Artinya setiap 2 kg indukan cacing membutuhkan lahan seluas 1 meter persegi. Dengan melihat hitungan di atas, panen cacing bisa dilakukan setiap 2 minggu sekali setelah 100 hari dibudidayakan. Atau setelah melewati total waktu yang dibutuhkan, yaitu, lama hari menghasilkan kokon, ditambah lama hari penetasan, ditambah lama hari mencapai dewasa, atau 15 hari ditambah 15 hari ditambah 75 hari sama dengan 100 hari. Manajemen panen cacing bisa dilakukan setiap minggu dengan mengatur jadwal masa awal budidaya. Budidaya cacing itu mudah cara panennya. Cacing yang dapat dipanen jumlahnya setengah dari jumlah populasi yang ada. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan populasi. Panen cacing bisa dimulai 100 hari setelah masa penebaran indukan. Potensi panen yang dihasilkan berkisar antara 1:1 setiap 15 hari. Artinya jika indukan yang ditempatkan berjumlah 1 kg, maka setelah 100 hari, cacing yang bisa dipanen berjumlah 1 kg setiap 15 hari. Karena yang dipanen adalah anakan cacing yang sudah dewasa dari hasil penetasan kokon periode 15 hari pertama. Sebetulnya jumlah hasil panen sangat mungkin berbeda dari hitungan di atas. Karena hitungan di atas dengan estimasi jika satu kokon hanya menetaskan 1 ekor anakan cacing. Sementara normalnya setiap satu kokon bisa menetaskan atau menghasilkan 2-10 ekor anakan cacing, tergantung dari kondisi tempat, media, kelembaban, pH, dan kualitas pakan yang tersedia. Pada kenyataannya di lapangan, setiap pembudidaya mendapatkan hasil panen yang berbeda-beda, ada yang hanya mendapatkan hasil panen 1:1 setiap 15 hari, tetapi ada juga yang sampai 1:5 dalam waktu yang sama. Dalam hal ini, kesungguhan dan keuletan setiap pembudidaya akan menjadi tolak ukur keberhasilannya. Panen cacing tanah dapat dilakukan dengan cara, 1. Ambil cacing dari kandang berikut medianya di bagian pinggir kandang,
Hal ini dilakukan karena cacing dewasa cenderung berkumpul di bagian pinggir kandang, sedangkan kokon dan anakan cacing biasanya berkumpul di bagian tengah. 2. Tempatkan di atas lantai yang sudah dilapisi alas dengan cara menggunduk-gundukannya dengan beberapa gundukan, bisa dilakukan dengan membuat gundukan tunggal atau dengan gundukan memanjang. 3. Karena sifat cacing sangat sensitif terhadap cahaya, maka beberapa saat kemudian, cacing akan berkumpul dan bertumpuk di bagian bawah gundukan. 4. Ambil dan pisahkan media bagian atas dengan menggunakan tangan, sapu lidi, sapu ijuk, kuas atau peralatan lainnya. 5. Untuk proses pengiriman, setelah cacing ditimbang dan dicatat beratnya, tempatkan cacing yang sudah dipisahkan dari media pada wadah yang memiliki sirkulasi udara yang cukup baik, bisa menggunakan karung bekas beras, bekas pupuk atau karung kain bekas terigu. 6. Setelah dimasukkan ke dalam karung, tambahkan kembali media ke dalam karung yang berisi cacing dengan porsi kurang lebih 5:2, artinya setiap 5 kg cacing ditambahkan 2 kg media, agar cacing bisa bertahan lama pada saat proses pengiriman. 7. Media terbaik yang dapat ditambahkan pada proses pengiriman adalah media bekas cacing tanah atau tanah yang baru diambil dari bawah pohon bambu. 8. Untuk pengiriman jarak jauh, sebaiknya tidak memberikan pakan ke dalam karung, karena dikhawatirkan pakan yang diberikan masih terjadi proses fermentasi, sehingga akan menimbulkan panas dan menjadikan stres pada cacing. 9. Untuk tanah bekas pemisahan cacing, sebaiknya tempatkan terlebih dahulu di tempat yang lembab, selama kurang lebih 10-15 hari, sebelum dimanfaatkan untuk kompos atau pupuk tanaman. Karena biasanya bekas media tersebut masih terdapat benih cacing yang masih kecil-kecil dan masih terdapat telur atau kokon yang belum menetas. Budidaya cacing itu mudah pemasarannya. Untuk pemasaran hasil panen cacing, saat ini sudah terbuka lebar, karena kebutuhannya sangat besar, baik untuk pasaran dalam negeri maupun untuk kebutuhan ekspor. Untuk pasaran dalam negeri saja, saat ini kebutuhan setiap bulannya di atas 100 ton per bulan, di mana cacing tanah tersebut digunakan untuk bahan baku cacing pasta pengganti cacing sutera dan bahan baku pakan atau pelet, pada industri peternakan dan perikanan, juga untuk bahan baku obat herbal. Sementara untuk kebutuhan ekspor, jumlahnya sampai saat ini belum dapat terpenuhi. Besarnya jumlah tersebut, karena cacing tanah digunakan untuk bahan baku industri farmasi atau kesehatan dan industri kosmetik atau kecantikan. Informasi tentang manfaat cacing dalam berbagai bidang industri, silahkan dibuka pada video yang lain. Jika berencana untuk memulai budidaya cacing tanah, maka sebaiknya melakukan kontrak kerjasama atau kerjasama kemitraan terlebih dahulu, supaya memiliki jaminan pada saat penjualan hasil panen. Untuk konsultasi dan informasi kemitraan, silahkan hubungi kontak yang ada pada kolom deskripsi. Tidak ada batasan jumlah dalam memulai usaha budidaya cacing tanah. Semuanya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan yang ada. Budidaya cacing tanah itu sangat menguntungkan hasilnya. Budidaya cacing tanah bisa dilakukan sebagai usaha sampingan atau usaha pokok, tergantung tujuannya. Tetapi semuanya memiliki prospek yang sangat menguntungkan. Budidaya cacing tanah bisa dilakukan di mana saja sesuai kondisi, dan siapapun bisa melakukannya. Baik yang usia muda, maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan bisa melakukannya. Karena sifatnya mudah dan tidak merepotkan. Media dan pakan cacing tanah jika dibandingkan dengan pakan ternak lainnya, jauh lebih murah dan mudah didapat. Bahkan untuk media dan pakan tertentu bisa dikatakan gratis, tanpa harus membeli. Jenis kandangnya pun bisa memanfaatkan barang-barang atau benda-benda bekas. Andai pun harus membeli, harganya pun masih tergolong sangat terjangkau. Kelebihan-kelebihan itulah yang menjadikan usaha budidaya cacing sangat menguntungkan, karena di samping mengurangi limbah yang terbuang, juga mendapatkan hasil panen berupa cacing. Keuntungan lain dari usaha budidaya cacing tanah adalah, pada saat panen cacing, juga akan menghasilkan kompos yang berkualitas. Kompos bekas cacing atau yang sering disebut kascing atau dalam dunia yang lebih luas dinamakan vermikompos, adalah kompos terbaik yang dihasilkan secara alami dengan bantuan cacing tanah, dan sudah mendapatkan pengakuan dunia internasional dalam bidang pertanian,
khususnya bidang industri pertanian organik modern. Vermikompos bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri atau dijual ke para petani dan pecinta tanaman hias. Bahkan bila dalam jumlah yang banyak, bisa melakukan kontrak kerjasama dengan pihak perusahaan untuk kepentingan industri pertanian dalam negeri maupun kebutuhan ekspor. Bagi yang berminat dan membutuhkan analisa usaha budidaya cacing tanah, silakan hubungi kontak yang ada pada kolom deskripsi. Demikian informasi mengenai cara dan prospek usaha budidaya cacing tanah. Semoga bermanfaat. Salam pestisida cuan.